Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana kalau kita bisa memanipulasi waktu? Mungkin kalian pernah nemuin kemampuan ini saat nonton anime judulnya Black Clover, di mana ada karakter namanya Julius Novachrono yang sihirnya adalah sihir waktu. Tapi karena ini film, kalian nggak bisa ngerasain langsung. Tapi gimana kalau di video game? 7 game di list kami kali ini bakal berhubungan dengan manipulasi waktu. Langsung aja yuk kita bahas. Mari kita mulai dengan game indie judulnya Braid Anniversary Edition. Pernah nggak kalian kepikiran gimana kalau game platformer tapi ada mekanik manipulasi waktu? Kalau iya, mungkin kalian bisa nyobain Braid Anniversary Edition. Braid ini bukan game baru ya, soalnya udah dirilis tahun 2008 di Xbox. Gamenya dapat update judul baru yakni Braid Anniversary Edition. Lucunya, pas edisi ini dirilis, versi originalnya masih dijual di Steam. Anyway, game ini ceritanya klasik banget sih, soal protagonis namanya Tim yang harus nyelamatin putri yang diculik. Dari sini, Tim harus ngelewatin level platforming yang isinya tuh penuh puzzle yang menarik. Yang unik dari game ini nggak cuma levelnya yang didesain dengan bagus banget, bahkan buat standar game zaman sekarang, tapi juga kekuatan mengendalikan waktu yang dimiliki oleh Tim. Tim ini bisa mundurin waktu, jadi kalau dia mau mati, dia bisa mundurin waktu sampai sebelum salah langkah. Dan meskipun cuma sederhana, tapi tiap desain level dari game inilah yang bikin kemampuan sederhana Tim tersebut jadi terasa beda banget. Next adalah Prince of Persia The Sands of Time series. Sands of time transform everything and everyone they touch. Ini adalah versi rebootnya yang dirilis di tahun 2003, The Sands of Time series. Saya rasa kalau ini kalian udah pada tahu lah ya. Game action adventure ini jadi salah satu game yang kebanyakan mekaniknya jadi inspirasi ide utama seri Assassin's Creed di masa depan. Kalian bakal mainin pangeran tanpa nama yang berusaha buat ngehentiin rencana jahat antagonis namanya Vizier. Prince of Persia The Sands of Time punya mekanik yang berkutat pada senjata namanya Dagger of Time, sebuah belati yang bisa memundurkan waktu saat dia salah langkah di platforming dan parkurnya. Gak cuman bisa mundurin waktu, belati ini juga bisa digunain buat ngehajar musuh yang cuman bisa dihabisi dengan belati ini aja. Selain itu, kalian juga bisa menghentikan waktu satu musuh sampai menghentikan waktu banyak musuh di sekitar kalian. Sayangnya kemampuan ini nggak begitu banyak berubah di seri-seri selanjutnya sih ya. Variasinya mentok di The Warrior Within. Terus di The Two Thrones cuman upgrade dari The Warrior Within. Selanjutnya adalah The Sexy Brutal. Judulnya mungkin bakal bikin kalian mikir aneh-aneh, soalnya seksi brutal, ya kan? Tapi yakin deh, game ini bakal bertolak belakang dari judulnya. The Sexy Brutal diambil dari nama hotel atau mansion yang ada di gamenya. Di sini, alih-alih kalian bakal ngerasain elemen seksi, kalian bakal ngerasain elemen brutal. Soalnya kalian di sini bakal jadi kayak detektif gitu buat nyari pembunuh di insiden yang terjadi di mansionnya. Jadi di game ini, kalian bakal nemuin peristiwa pembunuhan yang cukup brutal ya. Dan tugas kalian buat ngantiin itu semua dalam sebuah gameplay time loop yang terus berulang. Caranya, dengan bersembunyi atau nyari tahu apa dan gimana penyebab pembunuhan bisa terjadi. Kayak mata-mata gitulah. Cuman bedanya kalian nggak boleh satu ruangan dengan NPC yang bakal muncul. Ntar kalian bakal diusir. Tapi yang menarik dari game ini adalah selain gimana kalian jadi detektif, kalian juga bisa menggunakan kekuatan mengendalikan waktu. Namanya Mask Power atau kekuatan topeng. Dan kekuatan ini cuma bisa kalian dapatkan kalau kalian sukses menyelamatin para korbannya. Salah satu contoh kekuatannya adalah gimana kalian bisa lompat ke waktu tertentu di gamenya. Atau ya mundurin waktu sebelum kejadian pembunuhan terjadi. Elemen puzzle di game ini kuat banget ya, soalnya tiap waktunya ngeriset lagi di hari Sabtu. Kalian bakal kehilangan semua item kalian. Jadi kalian harus hafalin semua pattern di game ini pas waktunya balik lagi ke awal. Kalau game ala detektif bikin kalian malas, mungkin Life is Strange bisa bikin kalian tertarik. My family moved away and I left behind my childhood. After 5 years, I'm back in my hometown, Arcadia Bay, Oregon.
Ini seri Life is Strange yang pertama ya, sama sequelnya, Double Exposure. Jadi seri kedua dan yang lainnya nggak saya masukin di sini. Game ini nyeritain Max Caulfield yang ngejalanin harinya di sekolah. Sampai suatu hari dia menyadari bahwa dia bisa menggunakan kekuatan untuk memundurkan waktu. I did it. I actually did it. Kekuatannya ini sayangnya nggak bisa dipakai sesuka hati sih, cuman di momen cerita tertentu aja. Soalnya gamenya kan game yang dijual ceritanya, bukan gameplaynya. Drama interaktif sih genrenya, jadi ya wajar lah. Di seri Double Exposure ini yang bikin developernya udah beda lagi, tapi ngelanjutin ceritanya Max di mana dia sudah dewasa. Kali ini kekuatannya dia juga berubah, bisa pergi ke alur waktu yang berbeda. Cuman ya itu tadi, dia nggak bisa pakai kekuatannya sesuka hati. I'm doing pretty well for myself. Definitely want to take a few more pictures. Gotcha, boss. And after years on the road, I found new friends. Next ada Singularity. Don't fear it. Use it. Ini game udah pernah saya bahas sebelumnya sih, dan termasuk underrated banget. Tapi intinya di game shooter yang satu ini kalian ditugasin buat ngehentiin Soviet yang mau ngacauin dunia. Kalian bakal dibekalin alat yang bisa buat memanipulasi waktu. Nggak cuman buat ngelambatin waktu aja, alat ini juga bisa buat mecahin puzzle. Kayak misalnya mundurin waktu dari jembatan yang rusak jadi nggak rusak, dan lain sebagainya. Kalian juga bisa bikin musuh jadi tua dan hilang gitu aja dengan alat ini. Termasuk ngelambatin musuh yang nembak-nembakin kalian. Seru sih, cuman sayangnya game ini nggak dilanjutin lagi. Tapi developernya masih ada kok sampai sekarang. Cuman proyeknya mereka sekarang ngebantuin Activision bikin Call of Duty. Di nomor 2 ada Severed Steel. Kalian pernah nggak ngebayangin game shooter tapi protagonisnya tangannya cuma satu? Severed Steel menjawab semua itu dengan tanpa kekurangan sama sekali, tapi justru dengan gameplay yang asyik. Di game ini, kalian main sebagai Steel, cewek dengan satu tangan yang sangat gesit dan ahli dalam menembak. Steel nggak cuma bisa nembak aja, tapi juga bisa parkour. Dia bisa sliding, lompat, dan mengendalikan waktu. Iya, Steel bisa mengendalikan waktu. Tapi nggak detail banget sih, dia cuma bisa ngelambatin waktu aja dalam kurun waktu tertentu. Gameplaynya cuma cycle antara run and gun, terus sliding, lompat, dan ngelambatin waktu. Dan di tengah cerita ntar, Steel juga bakal bisa dapat senjata kayak meriam gitu buat ngancurin tembok. Ngegantiin tangan kirinya yang putus. Jadi kalian bisa tambah ngerusuh banget di game ini. Dan yang terakhir tentu saja adalah Quantum Break. Game ini sangat amat fokus ke mekanik mengendalikan waktu. Soalnya temanya aja soal mesin waktu. Di game ini kalian bakal mainin protagonis namanya Jack Joyce. Ceritanya Jack ini ketemu teman seperjuangannya Paul buat bikin mesin waktu. Dan Paul ini akhirnya nemu cara biar mesin waktunya bisa jalan. Tapi di tengah usahanya tersebut, mesin waktunya justru rusak dan membuat bencana yang berhubungan dengan waktu. Insiden ini ngasih Jack dan Paul kekuatan buat mengendalikan waktu. Sayangnya inti dari mesin waktu buatan mereka dirampas kelompok tentara dari perusahaan Monarch Solution. Dari sini perjuangan Jack buat ngembaliin keadaan seperti semula dimulai. Di game ini, Jack bakal bisa ngendaliin waktu. Dia bisa ngehentiin peluru, menghentikan waktu di sekitar selama beberapa detik, terus nembak musuh berkali-kali biar serangannya gede, sampai bisa masuk ke dalam retakan waktu atau stutter buat ngalahin musuh-musuhnya. Quantum Break menurut saya jadi salah satu pinnacle atau game yang lengkap banget kekuatan mengendalikan waktunya. Developernya juga udah pengalaman banget sih emang buat bikin game kayak gini. Soalnya mereka kan juga yang bikin Max Payne yang juga punya kekuatan mirip-mirip kayak gini. Jadi implementasinya berasa seru dan fun banget pas dimainin.
So itulah guys, 7 game dengan manipulasi waktu. Kalian pernah main game lain yang sama? Silahkan komen. Seperti biasa, kalian bisa dukung channel ini dengan subscribe atau donasi jika berkenan. Terima kasih juga buat para donatur, full respect buat kalian. Segitu aja video kali ini, see you on the next video and bye-bye.